Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana kama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلحت صلح سائر أمل كله وإذا فسدت فسد سائر أمل كله. صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, marilah kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang menidurkan Allah, dan yang membangunkan juga Allah. Kita bersyukur sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali. Kita bersyukur alhamdulillah dibangunkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, hadir di rumahnya Allah dengan menunaikan sholat subuh. Kita bersyukur alhamdulillah dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu riwayat beliau pernah sampaikan, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan separuh malam sholat tahajud. Dan yang kedua, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan seluruh malam sholat tahajud. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam, salam teriring salawat. Mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, habibana wa safi'ana wa zuhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha belajar, mengamalkan, menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, hukum yang ditetapkan oleh Nabi. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita khususnya, muslimin dan muslimat pada umumnya, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai di bulan Rajab, tepatnya pada malam tanggal 27 Rajab, kita diingatkan kembali bahwasanya 14 abad tahun yang lalu, 1 tahun sebelum Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ada suatu peristiwa penting dalam sejarah Islam di luar akal manusia, dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Zat yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina yang penuh dengan keberkahan, supaya kami tunjukkan tanda-tanda
kebesarannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat tepat pada malam tanggal 27 di bulan Rajab, tepatnya 1 tahun sebelum Rasulullah diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah diisrakan, Rasulullah dimi'rajkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Barang siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Siapa yang tidak percaya kepada Al-Quran berarti tidak beriman. Siapa yang tidak beriman, faulaika humul kafirun, mereka digolongkan orang kafir. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mantapkan iman dan Islam kita, akidah kita, tauhid kita. Ini bukan kisah semata, ini bukan cerita, ini bukan dongeng, tapi ini adalah hak. Ini adalah benar. Ini adalah hak, ini adalah benar. Di dalam sejarah, dalam riwayat, pertama sekali yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar mendapat gelar dan sebutan As-Siddiq, Siddiq, orang yang pertama sekali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bicara peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi kita bicara ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan. Rupanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil langsung untuk yaitu menerima perintah salat yang 5 waktu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amali kulli wa idza fasadat fasada sa'iru amali kulli." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah." Pertama sekali amalan hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung, akan timbang, akan hisab besok di hari kiamat itu adalah salat. Apabila salatnya itu baik, tidak saluhat. Apabila salatnya itu baik, saluha sairu amali kulli, maka baik seluruh amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, ba'ida fasada, apabila salatnya itu rusak, fasada sairu amali kulli, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih. Kita masuk pada pembahasan fikih. Para alim ulama fikih berbeda pendapat. Para alim ulama sufiyah tasawuf berbeda pendapat. Yang pertama, para alim ulama fikih yang biasa disebut ulama fuqaha, yaitu orang-orang ahli fikih berbeda pendapat. Baik salatnya, buruk salatnya. Baik salatnya dilihat dari tinjauan ilmu fikih adalah salatnya itu memenuhi syarat. Ketika kita bicara fikih, ketika kita bicara ibadah, berarti di situ ada syarat, ada rukun, ada sunnah, ada makruh, dan ada yang membatalkannya. Begitu juga salat. Pertama, para ulama fikih menjelaskan bahwasanya salat itu baik, salatnya itu baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Para alim ulama fikih menjelaskan bahwasanya baik salatnya itu memenuhi satu syarat. Yang kedua, rukun ataupun fardunya. Yang berikutnya adalah sunnah.
mengerjakan yang memakruhkan dan meninggalkan yang membatalkannya. Para ulama fikih menjelaskan bahwasanya sholatnya itu baik, maksudnya adalah memenuhi syarat, memenuhi rukun, memenuhi sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang membatalkannya. Ketika sholatnya memenuhi standar fikih, memenuhi syarat, rukun, sunnah, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang membatalkannya, maka sholatnya itu baik dalam arti sah. Ketika sholatnya baik, ketika sholatnya sah, maka amalan yang lain itu dianggap baik dan dianggap sah, seperti puasanya, zakatnya, sedekahnya, umrohnya, hajinya, amal soleh yang lain itu dianggap baik, itu dianggap sah. Amin, Allahumma amin. Ini yang pertama. Para ulama fikih yang kedua menjelaskan bahwasanya idza fasada sa'iru amali kulli, apabila sholatnya itu rusak, maka amalan yang lainnya dianggap rusak. Rusak sholatnya dalam pandangan fikih itu sholatnya tidak memenuhi syarat, sholatnya tidak memenuhi rukun, fardu, sunnahnya tidak dijaga sunnahnya, tidak dijaga, makan makruh dikerjakan, yang batal dikerjakan, berarti sholatnya itu rusak. Ketika sholatnya itu rusak, maka amalan yang lain itu juga dianggap rusak. Puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, amal solehnya itu dianggap oleh Allah itu rusak. Kenapa? Karena sholatnya tidak memenuhi syarat, sholatnya tidak memenuhi fardu, memenuhi rukunnya, memenuhi sunnahnya. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sholatnya itu rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak oleh Allah. Inilah penjelasan para alim ulama fikih. Sholat baiknya itu secara zahir. Ketika secara zahir syarat, rukun, sunnah yang makruh ditinggalkan, yang apalagi yang batalkan sholat, berarti baik sholatnya itu. Ketika sholatnya itu baik, maka amalan-amalan yang lain itu dianggap baik oleh Allah. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya itu rusak dalam arti yaitu tidak memenuhi syarat, rukun, sunnah, maka amalan-amalan yang lain itu juga dianggap rusak oleh Allah. Berarti sholat itu merupakan satu barometer, suatu standarisasi, yaitu dalam beramal. Para ulama fikih menjelaskan bahwasanya sholat secara bahasa itu artinya doa. Jadi sholat itu secara bahasa artinya doa, doa. Para ulama fikih menjelaskan karena di dalam sholat itu mengandung unsur-unsur doa. Allahu Akbar, doa iftitah, doa. Setiap sholat fardu, setiap sholat sunnah ketika wajib membaca Fatihah, rukun membaca Fatihah. Di dalam Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wal walidayya. Amin. Tunjukkanlah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqimah yang lurus. Di dalam tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau menjelaskan siratal mustaqim itu adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Setiap sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, berikanlah petunjuk dan hidayah. Para ulama menjelaskan, kita bersyukur, alhamdulillah kita sudah diberi petunjuk dan hidayah. Kita lahir dalam keadaan Islam, orang tua kita Islam, ibu kita Islam, bapak kita Islam, kita lahir otomatis dalam keadaan Islam. Tapi kenapa kita setiap sholat selalu minta hidayah, padahal kita sudah dapat hidayah?
Para ulama menjelaskan, kita bersyukur alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan hidayah, tapi kita selalu minta petunjuk dan hidayah supaya kita istiqomahkan dalam hidayah, supaya kita hidup dalam istiqomah hidayah, supaya kita mati dalam keadaan hidayah. Amin Allahumma. Walaupun di dalam sholat dan di luar sholat disunahkan untuk berdoa, Rabbi firli wali walidayya, amin. Makanya imam yang bijak walaupun tidak langsung amin, beri kesempatan doa. Sekalian akan subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sujud terakhir disunahkan untuk berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala paling dekat ketika hambanya sujud terakhir. Ketika Rasulullah pernah berdoa, itu namanya doa maghfurah, boleh kita ucapkan dalam lisan. Tapi ketika Rasulullah belum ucapkan, berarti bukan maghfurah, cukup dibatin dalam hati, tidak boleh dilafazkan. Karena kalau dilafazkan menambah bacaan sholat. Yang berikutnya, tahiyat akhir. Di dalam tahiyat akhir disunahkan untuk berdoa. Rasulullah pernah ucapkan, boleh kita ucapkan, namanya maghfurah. Tapi kalau kita punya hajat pribadi, cukup dibatin di dalam hati. Ketika Rasulullah belum pernah ucapkan, berarti bukan maghfurah, cukup kita batin di dalam hati. Ketika kita lafazkan, berarti nambah bacaan. Selesai sholat, Rasulullah sampaikan doa mustajabah inda duburi sholat. Setiap sholat itu doa mustajabah, maka disunahkan yaitu untuk berwirid. Man laisal wid, man laisal wid kalkir. Barang siapa yang sholat tidak berwirid, itu diibaratkan seperti kera dan monyet. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan sampai diganti Allahumma lantas jalan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa doa ini salat itu artinya doa, karena di dalam salat mengandung yaitu apa? Doa. Kemudian secara istilah fikih, istilahan af'alun wa aqwalun muftatahatun bil takbir wa muhtamatun bil taslim. Ini artinya maksusatin aidin sholat. Secara istilah fikih, sholat itu adalah beberapa ucapan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Para ulama fikih menjelaskan sholat itu membaca. Yusmi'u nafsahu, sekedar diri sendiri itu mendengar. Bagaimana kalau sholat berbunyi? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, takbir, berumur. Dalam kajian fikih itu makruh. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan jamaah. Tidak hanya itu saja, membaca Al-Quran itu bagus. Ketika sampingnya sedang sholat, mengganggu kekhusyuan sholat, membaca Al-Quran dengan suara keras itu hukumnya makruh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Samping kiri kita itu sedang tidur ngorok, kebangun gara-gara kita sholat baca Quran yang keras, hukumnya makruh. Begitu juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasilah. Sampingnya ini bingung apa yang dibaca, mengganggu kekhusyuan jamaah dalam kajian fikih, itu hukumnya makruh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu ucapan. Bagaimana kalau sholat itu diam? Karena kepengen khusyuk akhirnya diam. Makruh. Dalam kajian fikih makruh. Jadi sholat batil. Makruh. Terus sekarang akan Subhanahu wa taala begitu juga. Kepengen khusyuk akhirnya merem-merem. Merem-merem. Makruh. Karena sholat dalam rangka untuk mendapatkan sholat khusyuk itu adalah tempat sujud yang dilihat.
Ketika berdiri tempat sujud yang dilihat. Bagaimana kalau melihat kanan kiri, apalagi baca-baca? Mohon maaf bapak-bapak, kalau pakai baju untuk sholat, mohon maaf yang polos semua warna monggo silakan, polos putih itu disunahkan, jangan sampai ada tulisan-tulisan. Nah ini mohon maaf. Terus kalian subhanahu wa ta'ala ketika mengganggu jamaah yang lain baca, apalagi pulang dari Jogja ya, itu ada gambar mata itu dadaku. Terus kalian Allah subhanahu wa ta'ala mengganggu kehusuan orang untuk sholat. Dalam sholat itu hukumnya makruh. Nengok kanan, nengok kiri, atas bawah. Ketika dada masih menghadap kiblat sah, tapi hukumnya makruh karena mengganggu kehusuan jamaah. Jadi selama sholat itu af'alun, aqwalun, yaitu apa? Ucapan. Makanya kalau sholat tadi disampaikan yaitu apa? Kalau dia ketika dalam keadaan berdiri tempat sujud yang dilihat, ketika rukuk ujung kaki yang dilihat, terus subhanahu wa ta'ala ya, ketika sujud jelas. Nah, ketika tahiyat awal, ketika tahiyat akhir, ketika asyhadu an la ilaha illallah, ujung jari yang dilihat menunjukkan bertauhid. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ujung jari ketika asyhadu an la ilaha illallah, ujung jari yang dilihat menunjukkan yaitu apa? Bertauhid. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqwal. Jadi sholat ini bacaan, beberapa bacaannya tertentu. Ya, tidak boleh keluar daripada yaitu apa? Bacaan daripada sholat. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Rasulullah sholat itu bacaannya apa? Bahasa Arab tertentu, dan itu yang dibaca. Bagaimana kalau diterjemah? Rasulullah Subhanahu wa ta'ala lisan membaca, hati, angan-angan hati dan maknanya dan artinya. Bukan lisan yang menerjemah. Allah yang maha besar. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala tidak sah sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, af'alun. Sholat itu adalah perbuatan. Jadi diawali takbir, muftatahatun bitakbir. Sholat itu diawali takbir, Allahu Akbar. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, ada sujud, ada berdiri. Nah, ini sholat. Gerakan. Terus kan subhanahu wa ta'ala, bagaimana sholat diam aja, eling aja. Nah, itu bukan sholat. Kecuali darurat, kecuali dia sakit ya. Ketika mampu berdiri, al-qiyam lil qadir, ya berdiri ketika mampu. Ketika tidak mampu berdiri, julus, duduk. Bisa duduk pakai kursi, bisa duduk bersila, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Ketika tidak bisa duduk, mutoji, yaitu apa? Berbaring. Berbaringnya ada beberapa macam dalam kajian fikih. Madhab Imam Syafi'i, yaitu berbaringnya itu adalah diusahakan seperti yaitu apa? Meletakkan jenazah. Jadi kepala di sebelah utara, kemudian kaki di sebelah selatan, menghadap kiblat. Itu sholatnya ya madhab Imam Syafi'i ketika bisa diusahakan. Tapi kalau nggak bisa diusahakan, ya sebisanya. Yang penting yaitu apa? Muka menghadap kiblat. Terus madhab itu madhab Imam Syafi'i, sholatnya itu seperti itu kalau bisa. Nah, kalau madhab Imam Hanafi, kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur, diganjel dengan bantal, kemudian menghadap kiblat. Makanya perbedaan pendapat ketika madhab Imam Syafi'i mensemayamkan jenazah, posisinya seperti itu. Kepala di sebelah utara, kaki di sebelah selatan. Seperti yaitu apa? Mengubur jenazah. Tetapi ketika madhab Imam Hanafi
mensemayamkan jenazah itu bukan seperti itu, kaki di arah kiblat. Ya, kalau kita kiblatnya kebetulan barat, berarti kakinya di barat, kepala di timur, diganjel dengan bantal biar menghadap kiblat. Itu cara mensemayamkan jenazah mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau kita lihat tuh, itu kok mensemayamkan jenazah kok seperti itu? Nah, itu bukan mazhab Imam Syafi'i tapi mazhab Imam Hanafi. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakannya tertentu. Gerakannya tertentu, enggak boleh keluar daripada gerakan sholat. Makanya kalau keluar daripada gerakan sholat itu batal sholatnya. Sekalian dengan Subhanahu wa taala contoh Allahu Akbar langsung secakap. Mazhab Imam Syafi'i itu di sini, di antara dada dan pusat di sini, pasti. Ini mazhab Imam Syafi'i bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Mazhab Imam Hanafi di bawah pusat, bukan bawah pusat loh Pak, bukan bawahnya lagi loh, ini bawahnya lagi. Jadi di bawah pusat itu mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Maliki lurus, Allahu Akbar lurus. Nah, sekarang akan Subhanahu wa taala sebagian mazhab, contoh mazhab salaf itu di atas dada, atas sadri. Ya, sekarang akan Subhanahu wa taala ya di bawah dada. Kemudian sebagian riwayat a'la sadri. Ya kan di atas dada. Bagaimana ketika kita melihat jamaah seperti itu masih dibolehkan. Kita tidak boleh komen karena masih ada riwayat. Tapi ketika sholat Allahu Akbar menempleng, Pak Ketua wajib itu apa? Menegur. Kalau masih Allahu Akbar di sini, ini mohon maaf, di sini, ini masih dalam lingkaran syar'i. Tapi kalau sudah menempleng kemudian digoyang-goyangkan, nah ini Pak Ketua punya wewenang, Pak Ustadz punya wewenang untuk yaitu apa? Menegur, memberikan nasihat. Sama sekali akan Subhanahu wa taala ya. Jadi gerakannya af'alun, gerakannya ini tertentu, di luar itu berarti apa? Bukan sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ketika lihat media ini gara-gara punya HP bagus, coba bapak nggak punya HP bagus, kan lihat itu sholat dipermainkan itu. Sekali dengan Subhanahu wa taala, oke, itu kemajuan teknologi IT. Terus kan Subhanahu wa taala yang di media ya sholat bergerak. Mazhab Imam Syafi'i salasa harakatin mutawaliyatin batal. Mazhab Imam Syafi'i sholat bergerak 3 kali berturut-turut itu batal. Berturut-turut. Makanya bapak-bapak ketika melengkapi depan itu batal, mundur bapak maju 1 langkah berhenti. Bagaimana 3 kali berturut-turut? Apalagi melompat, bergerak semua batal. Sekali dengan semangat itu mazhab Imam Syafi'i bergerak. Jadi 3 langkah bergerak, 3 kali berturut-turut batal. Sekali semangat, tapi kalau mazhab yang lain seperti mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki itu mazhabnya orang Madinah. Mazhab Ahmad bin Hanbal mazhabnya yaitu apa? Orang Mekah. Mazhabnya orang Maliki itu banyak dianut oleh orang Afrika dan cocoknya di sana. Mazhab Imam Maliki itu kalau wudhu 1 gelas itu cukup. Contoh ini gelas. Makanya bapak-bapak kalau di atas Masjidil Haram ada orang-orang hitam yang wudhu kok diusap-usap. Itu mazhab Maliki. Orang Maliki itu kalau
kalau wudhu satu gelas dicelup, diusap-usap, selesai diusap-usap masih sisa sekian diminum. Itu madzhab Imam Malik. Kalau madzhab Imam Syafi'i air mengalir, al-ma'u yajri, air mengalir. Kalau nggak ngalir, mustahmal. Nah itu kan madzhab Imam Syafi'i. Nah sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ya mudahkan di dalam beribadah. Ada madhab ini untuk memudahkan umat beribadah. Coba kalau madhab Imam Syafi'i, ini orang Afrika nggak bisa sholat. Orang Afrika bisa gimana mau wudhu, gimana mau wudhu, dan minum aja kurang. Kita di alam padan, bukan dingin lagi, berlimpah-limpah. Makanya di belakang itu ada kolam itu. Tapi hati-hati kalau di sana itu. Jangan coba-coba makan ikan mas, hati-hati. Hadirin wal hadirat dan masalah suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muftatahatun bi takbir, diawali takbir Allahu Akbar. Wa mutamatun bi taslim, diakhiri dengan salam. Jadi saudara Subhanahu Wa Taala, sholat itu diibaratkan diikat dengan takbir, dibuka dengan salam. Makanya mohon maaf, salam itu bukan tangannya digelindak-gelindak. Maksudnya dibuka dengan salam itu assalamualaikum. Ketika itu kembali, bukannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya assalamualaikum itu ketika tahiyat akhir. Ya, fil alamin innaka hamidum majid, ketika sampai sini aja assalamualaikum. Nah, ini tuh, apa namanya itu kembali sama. Jadi assalamualaikum itu pas memang. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian fikih seperti tadi. Jadi assalamualaikum tidak terlalu ketika dadanya itu menceng daripada kiblat, salam yang pertama assalamualaikum. Bagaimana kalau menceng daripada kiblat? Para ahli ulama fikih menjelaskan tak tahu itu sholat. Kenapa? Karena bergeser dari madhab kiblat. Sekalian dengan Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi muhtatamatun bin taslim, diakhiri dengan salam ketika fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Kum ini kembali tangannya, kum itu nengok ke kanan. Makanya diakhiri dengan salam. Biniyatin maksusotin, biniyati sholat, dengan niat tertentunya itu niat sholat. Ini namanya sholat. Ada orang takbir, ada orang ruku, ada orang sujud, tapi dia nggak niat sholat. Itu bukan sholat, namanya senam. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ibadah. Nah, ibadah kembali kepada ibadah. Para alim ulama fikih ya berpendapat sholatnya itu baik memenuhi syarat, rukun, sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan batalkan, itu sholatnya baik. Ketika sholatnya baik, amalan yang lain dianggap baik oleh Allah. Ketika sholatnya rusak, tidak memenuhi syarat, rukun, sunnah, bahkan makruh, bahkan batal ia kerjakan, maka sholatnya rusak. Maka ketika sholat rusak, amalan yang lain dianggap rusak oleh Allah. Yang ketiga, para alim ulama sufi ini membahasnya. Para alim ulama sufi, para alim ulama sufiyah, ahli tasawuf, ahli sufi. Sufi itu orang yang selalu membersihkan hati, bukan suka ngopi. Sholatnya itu baik adalah yaitu apa? Sholatnya itu khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi. Khusyuk itu konsentrasi. Khudu itu tertib. Tertib yang dicontohkan oleh Rasulullah ada 3. 1, tertib waktu. Waktu dikerjakan di awal waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah
yang paling dicintai oleh Allah di dalam Islam itu adalah sholat tepat pada waktunya, yaitu di awal waktu. Yang kedua dengan cara-cara berjamaah. Dan yang ketiga yaitu apa? Di mana azan dikumandangkan. Ketika sholatnya itu khusyuk, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sholatnya baik, orang ahli sufi berpendapat itu apa? Sholatnya itu khusyuk, yaitu apa? Penuh dengan konsentrasi. Sholat itu diibaratkan al-hudur di hadratillah, hadir di depan Allah. Sholat dilihat oleh Allah. Kalau mampu melihat Allah, tapi kalau belum mampu yakin pasti dilihat oleh Allah. Khusyuk namanya. Hudur tertib. Ketika sholatnya itu khusyuk, ketika sholatnya itu hudur tertib, berarti amalan yang lain dianggap baik oleh Allah. Itu orang ahli sufi berpendapat. Nah, orang ahli sufi berpendapat ketika sholatnya itu nggak khusyuk, ketika sholatnya nggak khusyuk, Allah Akbar, belayar pikirannya. Kemudian sakar diri, yang penting sholat, ya enggak di awal waktu. Kemudian sakar diri enggak jamaah, yang penting sholat. Kemudian Rasulullah SWT tidak di masjid, tidak di musola, tidak di mana azan dikumandangkan. Pokoknya sakar diri. Ketika sholatnya seperti tadi, enggak khusyuk, sakar diri, berarti sholatnya rusak. Ketika sholatnya rusak, maka amalannya lain dianggap rusak oleh Allah. Puasanya, zakatnya, haji dan umrah. Sama sekalian ya kan Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir kita mohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan tauhid dan hati untuk selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Amin. Yang pada akhirnya sebagaimana firman Allah, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat hakikatnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat, rajin sholat, tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Insya Allah itu mendekati, belum sampai hakikat, mendekati, kita baru belajar. Bagaimana sholat rajin tapi maksiat rajin, berarti sholatnya itu belum sampai, yaitu apa? Hakikatnya. Itu sampai zahirnya saja, belum sampai hakikat. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia, yaitu apa? Sholat hakikat, sholat yang pada akhirnya tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak disampaikan, sedikit semoga banyak manfaatnya. Pada bagian yang kedua ada diskusi, dialog, mungkin ada yang disampaikan dan bertambah, yang masih berkenaan dengan materi, di luar materi, yang masih berusaha ibadah, masalah masalah dan akhlak, untuk mengawali mengambil sunnahnya, ini diawali dari sekarang. Terima kasih atas materi yang telah diberikan pada kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan lebih meningkatkan ilmu kita dalam mana kita melaksanakan ibadah sholat khususnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada sesi tanya jawab. Nanti Pak Ustadz mengawali katanya dari kanan, nanti dari saya dulu ini. Jadi ada dua hal yang saya tanyakan dalam kaitan kajian tadi. Yang pertama masalah sholat berjamaah, karena saya ini mulai masuk kampung ini banyak pendapat-pendapat, karena masjid itu belum seramai seperti kita di kampung-kampung ini. Jadi ketika kita sampaikan sholat di masjid, ini bukan orang-orang awam, tapi orang-orang yang mereka tokoh agama di sana. Bahkan tokoh agama pun nggak masuk masjid dalam sholat 5 waktu. Mereka di sana yang ke masjid itu cuma Jumatan banyak. Dan saya sampaikan bahwa sholat itu untuk laki-laki ya dianjurkan di masjid. Ya untuk apa kita buat masjid kalau tidak sholat di masjid? Karena alasannya itu aja, paling sederhana. Dan alasan mereka kan berjamaah itu di rumah juga bisa, katanya nggak harus di masjid berjamaah kan. Itu sehingga ketika saya diambil ini saya akan berargumentasi lagi kan. Yang kedua masalah makruh, wajib jelas apa namanya sanksinya, dosa, apa meninggalkan wajib dosa, dikerjakan apa memang wajib pahala sunat
dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau makruh sama makruh sama seperti itu mubah, itu sanksinya apa ya? Karena pengertian kan makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa, sama dengan mubah. Nah, kira-kira sanksinya supaya orang tidak melaksanakan makruh itu kira-kira apa? Saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan. Silakan, mungkin 3 penanya yang silakan Pak Ustaz. Mau langsung jawab? Ya, jawab dan baru ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman agama itu tidak semua orang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan berikan petunjuk dan hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan agama itu tidak semuanya. Tidak semua orang Islam paham agama, oh tidak. Yang Allah Ta'ala kehendaki. Terus Subhanahu wa Ta'ala contoh sholat Rasulullah. Jadi kita itu diperintahkan sholat untuk mencontoh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah itu sholat berjamaah di masjid. Gimana Rasulullah tidak bisa jalan? Rasulullah dipapah oleh Ali dan adiknya namanya Fadl. Jadi Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abi Thalib juga kakak beradik, yaitu papa Rasulullah. Tidak semua orang diberikan kepahaman agama, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi secara fikih, sholat berjamaah di rumah sah. Di mana saja sholat yang sah. Itu secara fikih. Jadi kalau jawabannya kan di rumah berjamaah juga sah, betul nggak salah. Di mana saja kita sholat kemudian berjamaah sah secara fikih. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sholat isya itu menjelang subuh. Ketika tidur dulu, kan waktu sholat isya itu kan panjang, tidur dulu. Nanti 3:30 baru sholat isya. Secara fikih boleh, tapi sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya adalah di awal waktu. Kemudian caranya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Terus Subhanahu sekali lagi banyak orang yang tahu tapi tidak banyak orang yang paham. Sekali lagi kepahaman agama itu tidak diberikan kepada semua orang, hanya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sekali lagi sama sekali akan Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bicara fikih berjamaah di masjid sah. Tetapi sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah di mana azan dikumandangkan, di masjid dan di musola. Ada suatu riwayat menakut-nakuti. Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk nyari kayu bakar. Sahabat bertanya, ya Rasul untuk apa? Saya akan keliling rumah-rumah yang laki-laki yang sholat di masjid, akan saya bakar rumahnya. Apa iya kira-kira dibakar oleh Rasulullah? Kebakaran lakinya Pak. Kebakaran karena langsung itu. Nah, ini riwayat menakut-nakuti, bukannya terus mau dibakar betulan. Itulah saking pentingnya, yaitu apa? Sholat berjamaah. Orang Yahudi, orang Nasrani takut kepada orang Islam, bukan orang Islam punya bedil, punya rujal, tapi orang kafir takut kepada orang Islam ketika mereka itu lurus di dalam sholat, ketika mereka itu ketika orang Islam itu berduyun-duyun datang ke masjid sholat subuh seperti sholat 2 hari raya. Ketika sholat subuh seperti 2 hari raya, seperti sholat Jumat, maka gempar, yaitu apa? Hati orang kafir. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi kepahaman agama tidak semua diberikan kepada orang, hanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi sekali lagi dalam kajian fikih, sholat di rumah sah secara fikih, tapi tidak mengikuti tata cara Rasul. Ini yang pertama.
sesuatu yang apabila dikerjakan, ya, sesuatu yang apabila ditinggal, apabila dikerjakan, ya, itu Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa, kemudian lebih baik ditinggalkan. Seperti makan yang berbau, jengkol, pete, durian, kemencit, bawang putih, bawang merah, kemencit, nah itu makruh. Terus dalam kajian fikih, mohon maaf, yang rokok sudah itu makruh itu karena bau itu. Nah, dalam kajian fikih ini makruh, sesuatu yang harus ditinggalkan. Ketika ditinggalkan dapat pahala, ketika yaitu apa, dikerjakan tidak mendapat apa-apa, tetapi tidak mendapat siksa, maksudnya tetapi lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan dapat pahala. Ditinggalkan malah dapat pahala. Jadi mohon maaf, yang nggak merokok dapat pahala. Amin Allahumma. Yang nggak makan bawang putih, bawang merah, jengkol, pete, ya itu terus Subhanahu wa taala anjing, maksudnya apa anjing? Malaikat tidak akan mendekati kepada orang yang tajim. Jadi sekali lagi, Subhanahu wa taala, orang yang bau-bau tadi itu makanya disunahkan untuk pakai minyak wangi. Malaikat itu suka bau harum. Malaikat benci yaitu apa? Bau yang busuk. Sekalian akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, makruh itu sesuatu yang lebih baik. Kalau sunnah kan lebih baik dikerjakan, tapi kalau makruh lebih baik ditinggalkan. Kalau mubah itu 50-50, boleh dikerjakan, boleh tidak. Seperti makan. Makan itu hukumnya mubah. 3 hari nggak makan, kuat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sehari nggak makan itu lemes, yang pada akhirnya nggak kuat ibadah, maka makan untuk ibadah jadi wajib. Nah, jadi sekali lagi dalam kajian fikih yaitu apa, dilihat masalah dan makruh. 3 hari terus nggak makan, kuat, berarti nggak apa-apa Pak Haji. Cuma rokok sama kopi, rokok sama kopi, nggak apa-apa. Tapi kalau sehari lemes Pak Haji, bagaimana? Terus Subhanahu wa taala, maka makan itu maka jadi hukumnya wajib, karena apa, untuk yaitu apa, kuat ibadah. Jadi sekali lagi, Rasulullah Subhanahu wa taala ini dalam hukum fikih, kalau fardu kan jelas, kalau haram kan jelas. Nah, kalau makruh itu, kalau makruh lebih baik ditinggalkan, kalau sunat lebih baik dikerjakan. Tapi kalau mubah itu boleh, itu 50%. Jadi kembali kepada pribadi. Kalau memang kuat nggak makan 3 hari 3 malam, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sehari itu nggak kuat, yang pada akhirnya lemes, nggak kuat sholat, nggak pernah berdiri, maka bisa hukumnya jadi wajib. Jadi kembali kepada dia apa pribadi masing-masing. Isu banyak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya dua pertanyaan sama dengan pertanyaan tiga. Jadi yang pertama bahwa Allah itu maha agung dan maha tinggi. Jadi asumsi kita kalau maha agung dan maha tinggi itu berada Allah Subhanahu wa taala beradanya di atas. Pertanyaannya, mengapa waktu kita takbiratul ihram Allahu Akbar tidak melihat ke atas? Yang pertama. Yang kedua, seperti Pak Ustaz katakan tadi, Assalamualaikum sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala beradanya di atas, nggak tahu Assalamualaikum. Kita pun tidak melihat ke atas. Bahkan Pak Ustaz, Allah Ta'ala itu maha agung, Allah Ta'ala maha tinggi, akla yukla. Terus sekalian akan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Ya, maha tinggi. Nah, tingginya Allah, ya, itu seperti apa yang tahu hanya Allah. Wallahu ala arsyis istawa. Allah Ta'ala itu duduk di arsy. Nah, singgah sana seperti apa? Apakah seperti raja, seperti pengantin? Allah Ta'ala itu duduk di atas kursi singgah sana. Apakah kursi seperti ini yang pantas bagi Allah? Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Apakah seperti makhluk seperti ini punya telinga, daun telinga? Gajah itu lebar kupingnya 10 kilo itu dengar.
berarti semakin lebar, semakin jauh dengan tidak. Allah Ta'ala maha melihatnya Allah itu beda dengan makhluknya, karena Allah Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah itu yang pantas bagi Allah. Kemudian tingginya Allah itu ya yang pantas bagi Allah, bukannya di tower Telkomsel itu paling tinggi, oh tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebagai kisah. Allah Ta'ala maha tinggi. Surga, Rasulullah pernah ditanya, surga itu kan yang tahu hanya Allah, apakah di kanan, kiri, depan, belakang. Rasulullah isyarat surga di atas, neraka di bawah. Itu hanya isyarat, bukannya terus neraka di surga di atas terus neraka di bawah. Oh tidak, itu hanya isyarat saja. Terus Subhanahu yang menjadi permasalahan ya, ketika kita takbir Allah Akbar, kan Allah Ta'ala maha besar. Yang menjadi permasalahan kok kita tidak melihat atas gitu loh. Satu, kita sholat itu melihat contoh Rasul. Ketika Rasulullah itu takbir Allah Akbar ke atas, kita ikut menghadap ke atas. Karena selalu kamar itu munisoli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat sholat. Kalau Rasulullah itu sholat melihat ke atas, Allahu Akbar, oh kita melihat ke atas lagi. Tapi sholat itu kita Allahu Akbar dalam kajian fikih, maka Imam Syafi'i itu di sini, Mbak, di atas pundak, di bawah telinga. Kalau kita di Mekah ada yang di atas kepala, ada yang pas kepala, ada itu, doa seperti ini, diborong sendiri. Masih boleh Pak, masih boleh. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang nggak mau langsung Allahu Akbar, itu masih boleh. Tapi kalau sudah gini-gini, itu wajib negor. Kalau hanya masih seperti ini, yang gini, ya, itu masih syar'i, karena sunnahnya itu ngangkat tangan, disunahkan raf'ul yadain, ngangkat tangan, nggak sampai mana, itu ulama fikih berbeda pendapat. Jadi sekali lagi ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Ta'ala itu maha besar. Yang menjadi permasalahan kok nggak melihat ke atas, karena Rasulullah tidak melihat ke atas. Kita tetap melihat ke bawah tanpa sujud. Yang pertama. Yang kedua menarik. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Disunahkan untuk berdoa. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nggak Subhanahu itu sunnah. Seandainya nggak pun juga nggak apa-apa. Nah, yang menjadi permasalahan tadi apa nih? Kenapa kita nengok ke kanan, nengok ke kiri, bukan nengok ke atas? Padahal Allah Ta'ala maha tinggi. Rasulullah satu sholat seperti itu, nengok kanan itu memberi salam siapa saja yang ada di sebelah kanan, diantaranya adalah makhluk Allah, semua makhluk Allah dan para malaikat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, kita memberikan salam kepada semua makhluk yang ada di sebelah kanan, diantaranya adalah malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi, ini tidak nengok ke atas, ini memberikan salam kepada orang yang ada di sebelah kiri. Kenapa enggak nengok ke atas? Subhanahu wa Ta'ala bukan enggak ada orang. Rasulullah itu nengoknya enggak ke atas. Rasulullah nengok biasa, memberikan salam di sebelah kanan, memberikan salam sebelah kiri. Jadi sekali lagi, ketika Rasulullah tidak kerjakan, maka kita tidak boleh mengerjakan. Contoh, seandainya ini banyak, seandainya terjadi, itu hukumnya gimana? Makruh. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kan nggak ada membatalkan sholatnya mau ke atas, kan nggak ada. Nah, tidak mengikuti tata cara Rasul. Hukumnya gimana? Makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Sekalian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, seluruh kamar itu munisoli, ini pegangan Pak Haji. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Kita melihat Rasulullah gimana? Rasulullah sudah meninggal. Kalau sahabat melihat Rasulullah, tabi'in melihat sahabat, tabi'in melihat tabi'in. Dan kalau kita melihat siapa? Melihat para alim ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi mohon maaf banget. Kalau kita belajar sholat bukan pakai Google. Kita belajar sholat itu pakai guru, sebagaimana bapak-bapak ibu ketika masih kecil belajar fasolatan itu di musola di madrasah. Lihat bagaimana pak ustadznya takbir, bagaimana pak ustadznya duduk, tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini enggak, lihat yaitu apa? Itu yang ditempel di masjid itu salah dan benar. Jadi kalau belajar sholat dengan guru, sebagaimana sahabat belajar sama Rasul. Cukup baik. Silakan seperti. Oh ya. Masih ada waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengenai soal juga Pak Ustaz. Ketika kita tahiyat awal dan dengan tahiyat akhir, Pak Ustaz menjelaskan bahwa ketika kita bertauhid asyhadu an la ilaha illallah, itu tangan kita, mata kita melihat ujung kuku ya. Nah, pengertian melihat itu tolong jelaskan Pak Ustaz. Apakah kita melihat ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Pertanyaan saya luar biasa. Ada hadis Nabi mengatakan al-wa'adu kailun, janji adalah hutang. Dalam pengertian ini janji dan hutang itu apakah terkait Ustaz? Apabila janji tidak ditepati atau dipenuhi, apakah sama halnya seperti hutang akan bawa terus? Yang kedua, saya mempunyai uang kandung, yaitu ayah dari ayah saya yang masih hidup. Ketika saya mengatakan kepada beliau, wah saya pakai duit uang 5 juta. Lantas uang saya memberikan duit itu kepada saya, apakah itu termasuk hutang atau tidak? Dan ketika seandainya uang saya, uang kandung saya ketika meninggal, apakah orang yang berhutang kepada beliau adalah tugas saya untuk menagih hutang kepada uang kandung saya tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang kandung saya perempuan Ustaz. Melihat pengertian melihat itu gimana Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah. An-nadru, melihat itu biasa ya, jadi bukan meneliti. Pengertian melihat itu gimana? Jadi melihat itu hanya pandangan mata diarahkan ke ujung jari. Jadi pandangan mata itu diarahkan ke ujung jari. Ketika kita Allahu Akbar, tahiyat awal, tahiyat akhir mulai, pandangan kita itu tempat suci. Sajadah itu tempat suci. Orang Arab mengatakan sajdah. Tempat suci, tempat sujud itu di mana? Di sini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, maka pandangan kita itu diarahkan ke sini, tertumpu ke sini. Pandangan biasa, bukan terus mendeli aja, tidak, biasa aja. Karena apa? Ini menunjukkan yaitu apa? Bertauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Mainan bola mata. Nah, ya. Jadi pandangan ketika selepas tahiyat sampai di alam yang tadi itu di sini, bukan di tempat sujud lagi. Ini menunjukkan bertauhid. Sampai akhir itu kita bertauhid. Ini harapannya sampai akhir hayat kita tetap tauhid. Nah, ini yang pertama. Jadi sekali lagi hanya pandangan, hanya fokus pandangannya. An-nadr
ya musyahadah, ya ini bila aksor usbud, yaitu apa, kepada ujung jari, menunjukkan ketakwaan. Ini kiat-kiat usul. Nah, bagaimana kalau tempat sujud? Ya nggak apa-apa. Wong ini hukumnya sunnah. Oke. Kemudian yang kedua, pertama apa tadi itu? Al-waqtu kadanya. Jadi janji itu dibayar. Maksudnya apa? Harus dibayar. Utang dibayar. Jadilah apa namanya itu, ketika utang baik, ketika nyaur juga baik. Kata Nabi, secara hukum muamalah di antara agen, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma. Orang yang beriman apabila kalian utang, tulis. Terus Subhanahu wa taala dalam kajian fikih, ya, para ulama fikih menjelaskan bahwasanya bayar ditulis, utang ditulis. Jadi administrasi itu hukumnya perintah Allah. Terus kalian melakukan Subhanahu wa taala, janji itu ibarat hutang, hutang itu dibayar. Rasulullah pernah bersabda, hutang boleh, tapi kalau bisa jangan. Kenapa? Zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, kalau utang itu siang ketemu malam susah tidur. Itu dulu, kalau sekarang cocok. Utang belum dibayar, kurang lupa Pak. Malam ngorok, itu zaman sekarang, zaman akhir. Nah, janji itu adalah utang yang harus apa? Dibayar. Janji kampanye. Nah, sekalian akan Subhanahu wa taala berjanji ketika tidak dipenuhi itu ada sanksinya, bayar kafarah, memberi sedekah fakir miskin 10 orang, kecil 10 orang. Terus Subhanahu wa taala jangan dianggap remeh kecil. Ini tanggung jawab dia dengan Allah. Jadi nyalon ini. Kemudian nggak mampu memberi makan minum 10 orang, puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari kecil, bukan masalah kecil-kecil itu, tapi beban moral dia dengan Allah dunia akhirat. Makanya janji itu diibaratkan yang harus dibayar. Akhir zaman tidak akan ditegakkan hari kiamat sebelum, yaitu apa? Orang-orang itu sama tadi itu mengumbar janji. Jadi rupanya sudah diprediksi oleh Rasulullah, akhir zaman nanti itu banyak yang mengumbar janji tapi nggak bayar utang. Rupanya 14 abad tahun yang lalu Rasulullah sampaikan terbukti banyak yang mengumbar janji tapi nggak terbukti. Makanya jangan mengumbar janji, bukti yang ditunjukkan. Satu. Yang kedua, kalau pakai akadnya pakai tok dikit itu akad. Kalau utang, kalau make ya, kalau utang wajib dibayar. Tapi kalau make dan dia ikhlas dan ridho, berarti apa? Pakai. Seperti pemerintah ada hak benda bangunan, berarti make tok nggak bisa miliki. Ada jangka waktu kalau tidak dibalikan gitu. Nah, sekarang menjadi permasalahan ketika punya ngutangin orang-orang. Mak saya. Ya, jadi keponakan dari bapak, dari paman, bibi dari bapak, dari ibu itu ibarat ayah. Karena apa? Ketika seorang perempuan, ayah, bapak, kakak, bapak, adik, bapak itu bisa menjadi wali. Jadi paman makomul ak. Kakak laki-laki itu menempati tempatnya bapak. Kakak bapak, adik bapak laki-laki itu menempati makomal ak. Yakumu makomal tempatnya bapak. Jadi dia bisa makili yasinan, kondangan. Bukan hanya yasinan kondangan. Ketika perempuan dia bisa menjadi wali. Kalau nggak percaya tanya nih Pak KUA ini. Nah, sekarang yang utang. Ya dia pun ngutangi. Bagaimana keponakan? Bisakah dia itu itu ngakir? Bisa. Tapi harus ada surat kuasa. Harus ada syarat hukumnya. Jangan sampai ngaku-ngaku utang sama bibi saya kami. Nah, nggak boleh, harus ada buktinya. Dalam kajian fikih harus ada buktinya. Mana buktinya itu? Nah sekarang ini menjadi permasalahan.
Makai duit 5 juta, makai duit 5.000 tahun 70. Bayarnya sekarang apakah 5.000 berarti? Dalam kajian ini dihargakan dengan emas. Yukawimu ad-dahab wa ad-dahab. Jadi dihargakan dengan emas. Jadi make uang 5.000 tahun 70. Bayar mahar tahun 75 berapa? Utang. Maharnya 100.000 tahun 75 Pak Haji. Bayarnya sekarang berapa itu? 10.000 itu 1 juta. Ibunya di Aksan itu. Ketika nikahin sama ibu, maharnya berapa Pak? 10.000 tahun 70. Bayarnya sekarang enak 10.000 cuma dapat berapa itu? Dihargakan dengan emas. Emas tahun 70 itu berapa 1 gramnya? Uang 5.000 tahun 70 itu berapa gram? Nah, coba hitung, tanya Google. Tanya Google itu baru tahu itu. Dibayarnya itu apa? Harga emas gram sekian tahun 70. Jangan dibayar 5.000 dulu, 5.000 sekarang 5.000, gak ada nilainya. Jadi dalam kajian fikih itu apa? Kalau utang piutang itu, utangnya dulu, bayarnya sekarang, gimana? Hargakanlah dengan emas. Kalau dihargakan dengan emas, udah sepakat. Tapi kalau dibayar dengan nilai 5.000, ya cuma kapan berapa? Dulu 5.000 tanah 1 hektar. 1 hektar tanah sekarang berapa? Itulah harganya. Di sini. Baik, Bapak sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Saya kira cukup sampai di sini ya. Insyaallah bulan depan kita sambung lagi dengan pengajian yang sama. Tentunya terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini karena kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.